Halo teman-teman, selamat datang kembali di AudioTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-8. Selamat mendengarkan. Diana dengan ekspresi takut di wajahnya membalas perkataannya. Aku seorang mahasiswi hukum dan Anda seorang kriminal, jawab Diana. Theo menjadi sangat marah seperti biasanya. Kau bisa belajar bisnis dan aku bisa membelikan firma hukum atas namamu. Kau dapat melakukan semuanya seperti apa yang kau inginkan, kata Theo. Tapi aku tidak mau itu. Apa Anda tidak mengerti bahasa manusia? Kata Diana kesal dan melontarkan ucapan pedas kepada Theo dan berbalik badan pergi menuju ke kamarnya. Theo terus berteriak dan dia tidak mengerti apa yang diinginkan Diana. Dia pergi ke kamarnya dan melihat Diana terbaring di tempat tidur. Theo mendekat dan duduk di pinggir tempat tidur. Apa yang kau inginkan? Tanya Theo pelan. Tujuan, jawab Diana singkat dan masih membelakangi Theo. Kau bisa meminta apapun di sini. Apakah kau ingin rumah yang lebih besar atau kartu kredit yang tidak terbatas? Tanya Theo memberi penawaran. Aku punya impianku sendiri. Aku tidak bisa mengubah hidupku dan diriku sendiri dalam waktu sekejap, jawab Diana. Baru kali ini Theo bertemu dengan seseorang yang tidak mendambakan uang, tapi sekarang dia bertemu dengan seseorang itu. Kau adalah gadis paling bodoh yang pernah aku temui, kata Theo. Jika memiliki harga diri berarti aku bodoh, maka aku tidak masalah menjadi itu, jawab Diana membela diri. Kau tidak dapat melindungi diri sendiri melalui harga diri, tetapi kau dapat melindungi diri sendiri melalui kekuasaan dan uang, kata Theo menyanggah prinsipnya. Kau tidak akan mengerti. Tidak semua orang memiliki kekuasaan dan uang di tangan mereka sepertimu, kata Diana memberi penjelasan melalui pandangannya. Theo mencengkram tangannya dan Diana berteriak kesakitan. Jangan katakan hal-hal yang tidak kau ketahui, teriak Theo. Setelah melihat Diana kesakitan, Theo melepas cengkraman tangannya. Diana mengerti bahwa masa kecilnya dilalui tanpa kasih sayang seperti dia. Tapi itu tidak berarti dia bisa bersikap seperti orang brengsek. Theo melihat Diana menatapnya. Hei, mengapa kau melihatku seperti itu? Apakah kau mengutukku? Tanya Theo dengan menepuk wajah Diana. Seketika itu, Diana terbangun dari lamunannya. Berhenti bertingkah seperti anak kecil dan jawab aku. Tanya Theo kembali. Aku akan mengizinkanmu pergi ke kampus, tapi kau harus mengikuti perintahku, kata Theo. Memang selama ini aku tidak mengikuti perintahnya, gumam Diana di dalam hatinya. Kau akan belajar di universitas lain. Kau dapat berbicara dengan orang lain maksimal 10 menit, termasuk ketika saat kau bertelepon. Akan ada sopir yang mengantar dan menjemputmu. Jelas, kata Theo. Diana menjadi marah. Belajar di universitas yang berbeda berarti aku lebih tergantung pada Anda, dan 10 menit berbicara dengan orang lain itu sangatlah kurang, kata Diana.
Kau bisa menghabiskan 10 menit di telepon dan 10 menit dengan orang lain. Jika kau menciumku sekarang, di pipi saja juga boleh, kata Theo. Diana tidak ingin menciumnya, bahkan di pipi sekalipun. Tetapi untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, dia harus mengorbankan sesuatu. Diana pergi untuk mencium pipi Theo, tetapi Theo membalikkan wajahnya dan bibir mereka bersentuhan. Itu terjadi begitu cepat sehingga Diana tidak punya waktu untuk bereaksi. Kau manis juga, kata Theo dengan senyum bercandanya. Kemudian Theo mencium pipinya dan pergi meninggalkan kamar Diana. Diana mulai bertanya-tanya apakah hal-hal lucu seperti ini bisa dilakukan oleh sepasang kekasih. Tapi Theo dan Diana bukanlah sepasang kekasih. Theo pergi ke kamarnya dan jantungnya berdetak dengan kencang. Wajahnya tersipu dan memerah hanya karena ciuman sederhana itu. Theo berpikir sendiri apa istimewanya Diana sehingga dapat membuatnya menjadi seperti ini. Keesok harinya, Diana bangkit dengan pikiran yang antusias. Dia akan mengikuti langkahnya dan menuruni anak tangga dengan sangat ceria. Bibi Ella berkata bahwa Diana akan mendapatkan sebuah mobil dengan sopir dan pengawalnya. Diana keluar dan merasakan kebebasan, bahkan walaupun dengan pengawal di belakangnya. Pengawal itu membukakan pintu untuknya. Diana bertanya siapa namanya, dan pengawal itu hanya diam tidak memberi jawaban. Dia bahkan bertanya pada sopirnya. Sopir itu menjawab dengan suara monoton. Nona tidak seharusnya berbicara dengan kami. Ini perintah langsung dari Tuan Theo. Dia benar-benar gila, gumam Diana dari kursi belakang. Ketika tujuan tiba, Diana menjadi tertegun melihat universitas di depannya. Universitas ini adalah universitas terbaik di negara ini. Desain arsitektur bangunan itu sangat memukaunya. Dia bertanya-tanya berapa biaya kuliah di sini. Dia menghadiri kuliah seperti mahasiswi yang rajin, tetapi semua orang melihatnya karena dia memiliki pengawal bersamanya. Diana tidak mengira kehidupan universitasnya akan menjadi rumit, tetapi tiba-tiba dia melihat tunangan Adrian berada di kelas yang sama dengannya. Diana ingin tunangan Adrian tidak melihatnya, tetapi semua perhatian orang tertuju padanya. Diana hanya menunggu kelasnya berakhir. Diana keluar dari kelas dan duduk di bangku di taman seorang diri. Dia merasa tenang dan menghubungi Nina sahabatnya dengan ponselnya. Nina menjawab panggilan itu dan Diana mulai menangis. Nina mulai bertanya tentang dirinya yang menghilang beberapa minggu ini. Diana menceritakan segalanya tentang kebersamaannya dengan Theo. Kemudian Nina bertanya tentang hubungannya dengan Adrian. Dia sudah bertunangan dan kami sudah berakhir, kata Diana. Nina mengutuk Adrian. Dasar bajingan itu. Tapi jika dia sudah meninggalkanmu, lalu mengapa dia masih meneleponku setiap saat dan menanyakan tentangmu? Kata Nina penasaran. Ketika Diana sedang berbicara, tiba-tiba panggilannya terputus. Ketika Diana melihat ke teleponnya, dia melihat bahwa waktu 10 menit sudah berakhir. Diana melihat ke sampingnya dan ada seorang gadis dengan handphone sedang mendengarkan lagu. Gadis itu melepaskan earphone-nya. Hai, saya Amira. Aku menunggumu selesai bertelepon. Ngomong-ngomong, Adrian itu memang brengsek ya. Ups, aku tidak bermaksud menguping, kata Amira. Diana mengira Amira adalah gadis yang ceria. Diana memperkenalkan dirinya.
dan menanyakan lagu apa yang dia dengarkan tadi. "Ini Cinta Palsu," jawab Amira mengatakan judul lagu yang didengarnya. Oh, ironisnya, Diana baru-baru ini bertemu dengan cinta palsunya. Gadis itu bertanya pada Diana tentang keluarganya. Diana mengatakan kalau keluarganya sudah meninggal dan Theo adalah sepupunya sekaligus sebagai walinya. Saat Diana sedang berbicara dengan Amira, sebuah suara melengking berkata, "Sekarang kau mengikutiku ya?" Diana melihat bahwa itu adalah tunangan Adrian. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, "Jauhi aku dan tunanganku," kata wanita yang menjadi tunangan Adrian. Diana bangkit dan langsung menatap wanita itu. "Dia belum menjadi suamimu, dan aku tidak tertarik padanya atau yang disebut tunanganmu itu," kata Diana dengan sombong. Gadis itu mulai menghinanya. "Kau adalah wanita penggali emas. Jika kau menemukan seseorang yang lebih kaya dan berkuasa, kau akan melompat ke sana," kata wanita itu menghina Diana. Diana tidak menginginkan uang, tapi memang benar secara tidak langsung sekarang dia bersama Theo karena uang. Semua yang dikenakannya adalah milik Theo. Tiba-tiba Adrian datang. Dia mengabaikan Diana. "Ayo Ros, kau harus mengabaikan orang-orang kelas rendah seperti dia," kata Adrian. "Jika aku kelas bawah, mengapa kau mau bersamaku selama 3 tahun? Teriak Diana pada Adrian. "Cukup Diana, aku tahu kalau kau sangat membutuhkan uang. Hanya karena keluargaku tidak memberimu uang, kau meninggalkanku. Jika kau menginginkan uang, kau bisa memintanya langsung padaku. Aku akan memberikan segalanya untukmu, bahkan dunia ini," teriak Adrian. Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.